Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dana Aprilia. Saya mahasiswa Manajemen Angkatan 2019 Universitas Dinamika. Saya di sini ingin mempresentasikan ujian akhir semester pada mata kuliah Family Business Management. Mari simak presentasi dari saya. Stay tune. Pada presentasi kali ini memiliki 4 pembahasan mengenai keluarga Fakari. Yang pertama, adanya cerita perjalanan keluarga Fakari dari generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Yang kedua, perjalanan bisnis keluarga Fakari. Yang ketiga, model bisnis keluarga Fakari. Dan yang keempat, cara membangun bisnis keluarga. Pada presentasi kali ini akan membahas mengenai Fakari Family, perusahaan milik keluarga yang bergerak di bidang produk makanan, tekstil, dan bantalan bola, investasi, dan pengembangan properti. Pada slide ini menjelaskan keluarga Fakari telah berjalan membangun bisnisnya sampai 3 generasi. Pada generasi yang pertama dipegang oleh Gualtiero Fakari, pada generasi kedua ada Franco Fakari, dan pada generasi yang ketiga ada Michel Fakari. Pada slide kali ini menggambarkan silsilah keluarga Fakari, yaitu di mana Gualtiero Fakari menikah dengan Elda Nicoletti dan memiliki 2 orang anak, yaitu Cario Fakari dan Francesco Fakari. Francesco menikah dengan Rosalind Cox dan memiliki 4 orang anak, yaitu Luisa, Michelle, Angela, dan Sofia. Generasi pertama Fakari dipegang oleh Gualtiero Fakari yang merupakan orang pertama yang membangun perusahaan dan menjadi pemilik dari perusahaan Fakari. Gualtiero Fakari lahir pada 12 April yang merupakan putra kedua dan tertua dari 5 bersaudara, yaitu Laura, Tina, Albino, dan Goestano. Gualtiero Fakari terlahir dari pasangan Carlo dan Olinda Fakari di desa San Agostino, Provinsi Ferrara, di wilayah utara tengah Italia. Orang tuanya adalah petani dan pedagang kelas menengah. Pendidikan Gualtiero Fakari. Ia belajar di Royal Technical School di Vignale Emilia, Modena, dan Royal Institute of Commerce di Bologna. Kemudian ia bekerja sebagai pegawai akuntansi junior di Bank Koperasi Bologna. Perjalanan membangun bisnis. Perjalanan Gualtiero Fakari membangun bisnis dimulai karena ia ingin mengikuti jejak paman buyutnya, yaitu Albino Fakari, pada tahun 1830 sampai 1903. Yang tiba di Melbourne pada tahun 1855 dan kemudian tinggal di Bendigo. Sejak itulah perjalanan bisnisnya berlangsung, dimulai ketika Gualtiero meninggalkan desa asalnya pada 6 Oktober 1912, berlayar dengan SS Rhone dan tiba di Melbourne pada 8 November 1912, tempat dia tinggal dan bekerja selama 66 tahun. Selama 6 tahun pertama di Melbourne, Gualtiero bekerja sebagai asisten konsul kehormatan Italia. Kerasnya itu, ia memenuhi syarat sebagai akuntan dan menjadi akuntan pada tahun 1916. Pada tahun 1918, Gualtiero meluncurkan bisnis impornya sendiri, yaitu makanan, minyak beraroma, dan pakaian wanita. Pada tahun 1921, Gualtiero mendirikan Gir Fakari dan CO yang bertindak sebagai agen untuk perusahaan lain. Pada akhir 1920-an, saudaranya Gentano tiba di Melbourne dan bekerja sama dengan Gualtiero selama bertahun-tahun. Perusahaan G. Fakari dan CO kemudian mulai mendiversifikasi bisnisnya, meramalkan tren yang muncul seperti ledakan di industri mobil. Di tahun itu juga, Gualtiero mulai mengimpor bantalan bola dan roller dari Italia atau disebut RIV, bertindak sebagai distributor tunggal untuk kendaraan bermotor Fiat di Australia dan Selandia Baru.
dan terus mengimpor kain sintetis atau SNIA Victosa dan barang katun manufaktur Cotonie Meridionali serta sebagai minyak dan essence. Pada tahun 1934, perusahaannya mengimpor barang senilai lebih dari 100.000 pound sterling setiap tahun dari Italia. Bisnisnya sempat menurun selama Perang Dunia Kedua, tetapi perusahaan tersebut mampu bertahan karena portofolio yang dimiliki oleh perusahaan Gualtiero yang sangat beragam, dari properti dan investasi saham blue chip yang berakumulasi sepanjang masa kerjanya. Pada pertengahan 1930-an, G. Vicari dan CO menguasai lebih dari setengah total impor Italia ke Victoria. Selama 35 tahun, tempat bisnis berada di 90 Queen Street di pusat kota Melbourne. Pada tahun 1962, bisnis Vicari pindah ke La Trobe Street dan menjadi perusahaan berpemilik. Pada tahun 1972, perusahaan pindah ke Brentwick dan bertindak sebagai agen migrasi yang dilisensikan oleh Pensemakmuran. Selanjutnya, pada tahun 1937 setelah liburan di Italia, Gualtiero bertemu Elda Nicoletti saat perjalanannya kembali ke itu. Elda masih berumur 25 tahun yang berasal dari Vervo Trento di wilayah Trentino, Italia Timur Laut. Pada 14 Oktober 1946, Gualtiero dan Elda Nicoletti menikah di Launceston, Tasmania. Pada Juli 1939, Gualtiero telah menjadi warga negara Australia. Kemudian Gualtiero dan Elda memiliki dua anak, yaitu Carlo dan Francesco. Perjalanan karir Gualtiero. Selama dan setelah periode perang dengan Italia, Gualtiero menjadi tokoh terkemuka di komunitas Melbourne. Dari adanya hubungan dekat Gualtiero dengan Keuskupan Agung Katolik Melbourne dan atas rekomendasi Uskup Agung Daniel Manning, pada November 1943, pemerintah federal mengangkatnya sebagai petugas perhubungan kehormatan untuk komunitas Italia di Australia. Gualtiero Vicari diberi gelar menjadi ketua studi di La Trobe University oleh Yayasan Keluarga Vicari. Pada tahun 1936, Gualtiero Vicari dianugerah kehormatan Cavalier della Corona d'Italia atau Cavalier of the Crown of Italy oleh Raja Italia. Pada tahun 1955, diangkat sebagai komandan dan Grand Officer dari Ordo dari Merit Republik Italia. Slide ini akan membahas mengenai kegiatan yang telah dilakukan Gualtiero. Gualtiero dan istrinya Elda mendedikasikan diri mereka untuk tujuan dalam komunitas Australia Italia di Melbourne. Dan pada tahun 1966 mendirikan Komite Bantuan Italia atau COASIT yang berbasis di Carlton. Gualtiero juga mendirikan Yayasan Keluarga Gualtiero Vicari pada tahun 1972. Yayasan tersebut bernama Filangio Anziani Gualtiero Vicari, yaitu Rumah Vicari untuk Lansia. Sekarang diberi nama San Carlo Homes. Dibuka di Morang Selatan pada tanggal 25 Februari 1979. Gualtiero mendirikan Elga Vicari Hotels di North Fitzroy dan Vicari Italy Historical Truths. Generasi kedua, Francesco Vicari. Francesco akhirnya menjalankan bisnis keluarganya. Setelah 30 tahun, kegiatan perusahaan telah berhenti mengimpor kain sintetis dan berkonsentrasi pada pengembangan properti dan investasi dan bisnis bantalan. Francesco juga bertanggung jawab atas komitmen filantropi termasuk pembuatan kapel di Rumah Sakit Royal Melbourne. Sumbangan koleksi buku yaitu koleksi file vertikal Vicari pada tahun 1997 dan sampai 1999 ke Universitas Victoria dan bertanggung jawab atas pendirian Scott College Pusat Bahasa. Pada slide ini menunjukkan dua gambar. Gambar yang sebelah atas yaitu foto Francesco Vicari
yang pada sebelah kiri pada tahun 1991 yang sedang cek proyek pembangunan rumah untuk lansia atau rumah Case Elda Fakari. Gambar yang bawah merupakan gambar dari Case Elda Fakari, yaitu merupakan rumah untuk lansia Melbourne yang telah selesai dibangun pada tahun 1992. Pada slide selanjutnya, Francisco Fakari menikah dengan Rosalind Cox di Melbourne pada 4 Juli 1975 dan mereka memiliki 4 orang anak, yaitu Louisa, Angela, Michelle, dan Sophia. Carlo, saudara laki-laki Francisco, telah memikul tanggung jawab atas bisnis trafo listrik di Transformers Manufacturing Company atau TMC yang didirikan oleh Frank Nicoletti, saudara laki-laki Elda. Carlo kini telah memperluas bisnisnya ke Eropa dan Amerika Latin dengan pabrik di Melbourne, Milan, Bilbao, dan Buenos Aires. Generasi ketiga yaitu Michelle Fakari, anak kedua dari Francisco Fakari yang menjadi penanggung jawab dan penerus bisnis dari keluarga Fakari selanjutnya dari 3 bersaudara yang lain. Untuk pendidikan, Michelle Fakari berkuliah di Scott College di Melbourne dan kemudian Geelong Grammar Boarding School, selanjutnya studi tersier dan mengambil jurusan agribisnis. Slide ini menerangkan mengenai pengalaman kerja dari Michelle Fakari, termasuk Michelle pernah bekerja dengan Elders, sebuah perusahaan pertanian besar di Hamilton di pedesaan Victoria. Kemudian dia juga bekerja sebagai pedagang biji-bijian dengan Costa Group di Geelong, memberi dan memperdagangkan biji-bijian berurusan dengan pasar Asia, India, dan Eropa. Michelle bekerja juga sebagai paruh waktu di pertanian keluarga yang terletak di sebelah barat Geelong. Pada tahun 2008, Michelle Fakari menikah dengan Simon Robertson di Melbourne. Bisnis keluarga profesional. Model ini terjadi pada saat para anggota keluarga juga merupakan profesional yang memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis, disertai dengan kompleksitas bisnis yang tinggi seiring dengan skala bisnis yang membesar. Walaupun dikelola oleh keluarga, bisnis keluarga dengan model ini memiliki organisasi yang sangat kuat. Perusahaan Fakari masuk ke dalam model bisnis keluarga profesional karena perusahaan ini mulai berkembang menjadi perusahaan besar dan melampaui perusahaan internasional. Alasan lainnya yaitu, yang pertama, adanya anggota keluarga yang merupakan profesional yang memiliki kompetensi dalam mengelola bisnis. Pada akhir 1920-an, saudara Gaetano tiba di Melbourne dan bekerja bersama Gualtiero selama bertahun-tahun dan mendirikan perusahaan G. Fakari dan Co. Alasan kedua yaitu skala bisnis yang membesar. Gualtiero mulai mengimpor bantalan bola dan roller dari Italia, bertindak sebagai distributor tunggal untuk kendaraan bermotor di Australia dan Selandia Baru, terus mengimpor kain sintetis dan barang katun, serta berbagai minyak dan esens pada pertengahan 1930-an. G. Fakari dan Co. menguasai lebih dari setengah total impor Italia ke Victoria. Faktor yang ketiga yaitu memiliki organisasi yang kuat. Adanya pembagian kewajiban antara saudara kandung dalam suatu bisnis. Francisco bertanggung jawab atas komitmen filantropi, kemudian pembuatan kapel di Rumah Sakit Royal Melbourne. Sedangkan Carlo, saudara laki-laki Francisco, bertanggung jawab atas bisnis trafo listrik Transformers Manufacturing Company atau TMC. Cara membangun bisnis keluarga agar bisnis keluarga sukses. Yang pertama, the right family of the right place. Menetapkan anggota keluarga dengan sesuai kemampuannya dan jangan memaksakan keinginan. Jangan sampai jika anggota keluarga tidak memiliki kemampuan berada di posisi tertinggi dalam bisnis keluarga.
Yang kedua, visi yang jelas. Memberikan visi yang jelas kepada anggota keluarga dan karyawan. Contohnya perusahaan mau dibawa kemana 1 tahun sampai 15 tahun ke depan. Dan visi merupakan rahasia terbesar kesuksesan bagi perusahaan. Dan terapkan goals untuk mencapai sebuah visi. Selanjutnya poin ketiga, target dan beri penilaian beserta reward dan punishment. Menanyakan target yang diberikan setiap bulan, setiap tahun dengan penilaian secara objektif, jelas dan terperinci. Dan jangan lupakan reward diberikan ke siapa saja, bisa karyawan maupun anggota keluarga. Bentuk reward bisa kecil maupun sampai besar, sekalipun mereka berhak karena sudah mencapai target untuk kesuksesan perusahaan. Tetapi jika mereka tidak mencapai target, mereka juga perlu dapat punishment-nya, hukuman yang sesuai yang akan menimbulkan semangat dari karyawan maupun anggota keluarga dalam perusahaan. Poin keempat, ide generasi penyambung jangan ditolak, berikan dengan proyek kecil untuk merealisasikan idenya. Jangan menolak ide yang diberikan generasi lanjutan, karena bisa jadi ide yang diberikan sangat berguna untuk keadaan perusahaan saat itu maupun masa depan. Berikan sedikit proyek yang dapat dilakukan oleh generasi penerus untuk merealisasikan idenya. Poin kelima, tidak ada anak emas. Banyak sekali pemilik dan founder akan menempatkan anak atau saudara mereka pada posisi yang tinggi dan diberikan keleluasaan dari karyawan umum lainnya, sehingga jabatan tersebut disalahgunakan dan mereka tidak akan menghasilkan pekerjaan yang maksimal. Hal tersebut akan merubah budaya pada perusahaan. Poin yang keenam, support risk tasking. Berikan tanggung jawab kepada penerus selanjutnya untuk mengambil keputusan bisnis yang seringkali juga bisa benar, juga bisa salah. Tetapi di sanalah generasi selanjutnya akan belajar untuk membentuk bisnis agar jago dan pandai berbisnis. Poin ketujuh, tunjukkan sifat fair. Menyamaratakan semua yang berhubungan dalam bisnis perusahaan dengan memberikan perilaku yang sama, tidak saling menjatuhkan, bahkan meninggikan jabatan. Poin ke-8, tunjukkan gaji transparan antar keluarga. Gaji yang transparan akan tidak menimbulkan kecemburuan, kecurigaan gaji antara satu keluarga dengan keluarga lainnya. Berikan gaji sesuai kemampuannya. Poin ke-9, berikan waktu belajar. Founder perlu memberikan waktu belajar kepada keluarga yang baru join atau terlibat bisnis. Sekian presentasi kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.